Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afda Oktarinuzba dengan NIM 41121013 dari kelas AM 3A Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jawaban saya mengenai tugas 5 perpajakan materi PPN dan PPNBM. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai, jelaskan mekanisme, dan berikan contoh penerapannya. Di sini saya menjawab, kerangka dasar dari terminologi PPN adalah nilai tambah atau value added, pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari keseluruhan transaksi dalam tahap produksi dan distribusi. Definisi nilai tambah, menurut Tate dalam bukunya yang berjudul Value Added Tax, International Practice and Problems, di dalam bukunya, ia menyampaikan bahwa nilai tambah dapat dilihat dari sisi subtraktif atau output dikurangi input, atau bisa dikatakan metode pengkreditan pajak masukan sama dengan pajak masukan dikurang pajak keluaran. PPN tidak dibebankan kepada PKP, melainkan pada konsumen akhir. Maka, PKP diberikan kewajiban memungut PPN atas penyerahan barang dan jasa dan berhak mengkreditkan PPN yang dipungut pihak lain. PKP hanya menyetorkan selisih pajak keluaran terhadap pajak masukan. Selisih lebih inilah yang dimaksudkan dengan pertambahan nilai dan dijadikan nama sebagai PPN. Berikut adalah skemanya. Jadi, mula-mula itu, PKP atau penjual ini melakukan penyerahan BKP atau JKP ke pembeli. Nah, atas penyerahan BKP dan JKP tersebut, PKP ini membuat faktur pajak. Di sini, si pembeli ini berperan sebagai pemikul beban pajak, dan si penjual atau PKP berperan sebagai pemotong pajak PPN. Setelah dipotong pajak PPN tersebut oleh si PKP, PKP wajib menyetorkan PPN tersebut ke kas negara. Contohnya, Tina membeli barang A di supermarket seharga Rp100, maka Tina akan memperoleh PPN sebesar 10%, yakni Rp10. Jadi, total yang harus dibayarkan Tina adalah sebesar Rp110. Dalam hal ini, Tina adalah PKP. Jadi, ketika Tina membeli barang, sudah seharusnya dia jual kembali. Misalnya sebesar Rp120, marginnya 20%. Maka, pajak yang harus Tina kenakan adalah 10% dari 120 atau dari penjualannya tadi, yakni Rp12. Jadi, hutang pajak yang harus disetorkan Tina kepada pemerintah adalah selisihnya dari pajak keluaran dikurang pajak masukan tadi, yakni sebesar Rp2. Pertanyaan kedua, jelaskan konsep PPNBM, jelaskan mekanisme PPNBM, dan berikan contohnya. PPNBM adalah pajak yang dipergunakan pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat yang relatif memiliki kemampuan daya beli yang besar, sehingga menciptakan keseimbangan pajak karena pajak PPNBM tidak menyasar kepada masyarakat berpendapatan rendah atau atas kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau JKP yang tergolong mewah di Indonesia. Pengusaha kena pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Pengenaan pajak ini hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Contohnya, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Berikut adalah cara perhitungannya. Jadi di sini PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Sama dengan 10% dikali 900 juta dikurang 900 juta dikali 40% tadi. Setelah itu 10% dikali 900 juta dikurang 360 juta. Nah, 360 juta ini diperoleh dari hasil pengalian dari 900 juta dikali 40% ini. Dapatlah 360 juta. Setelah itu, 10% dikali 540 juta. 540 juta ini diperoleh dari selisih dari 900 juta dikurang 360 juta ini. Dapatlah 540 juta. Setelah itu, kita kalikan tarif PPN-nya sebesar 10%. Dapatlah 54 juta. Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan oleh Bapak Ahmad adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM, yaitu dengan total sebesar Rp1.314.000.000.
Lanjut ke pertanyaan ketiga, jelaskan apa saja objek PPN. Objek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, ada BKP dan ada JKP. BKP merupakan barang berwujud, baik itu yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan atas PPN. Sedangkan JKP, setiap kegiatan berupa pelayanan yang dilakukan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum dan memungkinkan suatu barang atau fasilitas tersedia untuk digunakan. Selain itu, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan sesuai dengan petunjuk dari pemesan juga termasuk dalam kategori jasa yang dikenakan pungutan PPN. Nah, untuk lebih detailnya, berikut adalah objek PPN-nya. Yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha, kemudian ada impor BKP, kemudian ada penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha, kemudian ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean, kemudian ada pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, kemudian ada ekspor BKP berwujud oleh PKP, kemudian ada ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan kemudian ada ekspor JKP oleh PKP. Selain itu, ada objek PPN berdasarkan UU PPN dan PPNBM pasal 16C dan 16D. Nah, objek PPN berdasarkan UU PPN dan PPNBM pasal 16C itu dikenakan atas kegiatan membangun sendiri, di mana tata caranya telah diatur dalam PMK tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Meskipun kegiatan membangun ini dilakukan oleh orang pribadi dan tidak digunakan untuk kepentingan usaha, namun tetap menjadi salah satu kategori objek PPN, karena pada dasarnya setiap barang yang mengalami pertambahan nilai akan dikenakan PPN. Sedangkan objek PPN berdasarkan peraturan Undang-Undang Pasal 16D dikenakan pajak penjualan barang yang dari awal tidak untuk diperjualbelikan. Perlakuan objek PPN untuk Pasal 16D tersebut diberlakukan ketika seorang pengusaha kena pajak mengalami kejadian likuidasi atau pembubaran yang mengharuskan PKP tersebut menjual aset. Lanjut ke pertanyaan keempat. Jelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Berikut adalah jawabannya. Yang pertama itu ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual. Karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua yaitu penggantian. Merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor BKP tak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud. Yang ketiga ada nilai impor yang merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Yang keempat, ada nilai ekspor. Adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang kelima, nilai lain. Ini adalah nilai berupa nilai uang yang ditetapkan sebagai DPP atau dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menku. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah untuk pemakaian sendiri BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Kemudian untuk pemberian cuma-cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Kemudian untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. Kemudian untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Setelah itu untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. Kemudian untuk BKP berupa persediaan atau aktiva menurut tujuan semula untuk diperjualbelikan masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Setelah itu untuk penyerahan BKP dari pusat cabang atau sebaliknya atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Kemudian untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang. Kemudian untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan karakteristik PPNBM dan latar belakang pemungutan PPNBM. Nah, di sini saya menjawab karakteristik dari PPNBM adalah pengenaan pajak ini hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Kemudian PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. Namun demikian, apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat diizinkan. Yang ketiga, tidak memerhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau satu kali. Yang keempat, penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memerhatikan apakah suatu barang dari BKP tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan PPNBM pada transaksi sebelumnya. Nah, jadi latar belakang pemungutan PPNBM ini adalah untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dari barang yang tergolong mewah, serta untuk melindungi produsen kecil dan tradisional dalam menghadapi persaingan berat komoditi impor. Nah, kemudian pertanyaan keenam yaitu jelaskan perbedaan dari terutang PPN dan tidak terutang PPN, dan juga PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Nah, terutang PPN dan tidak terutang PPN. Terutang PPN ini artinya si PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP, impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP yang berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan JKP di luar dari daerah pabean. Nah, itu yang terutang. Sedangkan yang tidak terutang artinya PKP melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Terhadap transaksi tersebut, PKP tidak perlu membuat faktur pajak. Kemudian, perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut dapat dilihat dari pasal 16B ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPNBM. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. Sedangkan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Kemudian perbedaan ini juga dapat terlihat dalam tarif yang dikenakan pada dua fasilitas ini. Untuk PPN dapat dibebaskan. Berarti memang tidak dikenakan PPN alias memang tidak ada tarif. Sedangkan untuk PPN yang tidak dipungut, ini menggunakan tarif 0%, alias sebenarnya dikenakan PPN tetapi diberikan fasilitas 0%. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan apakah yang dimaksud dengan FTZ dan KEK. Jawabannya di sini, Free Trade Zone atau FTZ adalah kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas, kawasan untuk industri di bidang manufaktur yang menawarkan kemudahan yang dapat diperoleh mulai dari pembebasan biaya masuk, cukai, PPN, sampai dengan pembebasan PPNBM bagi industri di sini. Sedangkan KEK atau KEK adalah kawasan tertentu di Indonesia yang ditetapkan menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Saat ini sudah ada sejumlah daerah yang termasuk dalam KEK atau KEK, yakni Semangke, Tanjung Lesung, Bitung, Palu, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan nomor 8, jelaskan poin-poin perubahan UU PPN dan PPNBM pada UU Cipta Kerja. Di sini sudah terlihat perbandingannya di UU PPN pasal 1A ayat 1. Huruf G penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Di UU Cipta Kerja itu dihapus. Kemudian di pasal 2 huruf D pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Di sini juga ada perubahan di UU Cipta Kerjanya. Begitu juga dengan pasal 4A ayat 2 huruf A. Di UU Cipta Kerja, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Kemudian di pasal 9 itu ada juga perubahan di mana dijelaskan di UU Cipta Kerja pasal 2
A. Bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan barang, kena pajak atau JKP, ekspor BKP atau JKP, pajak masukan atau perolehan BKP, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian di pasal 9 ayat 4B huruf F, di sini di UU Cipta Kerja itu dihapus. Kemudian di pasal 6A itu di UU Cipta Kerjanya ini, apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali, pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pengusaha kena pajak belum melakukan penyerahan BKP atau JKP, ekspor BKP, jasa kena pajak terkait dengan pajak masukan tersebut, pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Kemudian ada lagi di ayat 6B, itu di Cipta Kerjanya dihapus, kemudian pasal 9 ayat 8 itu juga di Cipta Kerjanya dihapus, ada perubahan, kemudian ayat 8 huruf D juga dihapus di Cipta Kerjanya. Setelah itu di huruf H juga dihapus di Cipta Kerjanya, di huruf I juga dihapus, di huruf J juga dihapus. Nah, kemudian di ayat 9 di sini ada sedikit perubahan, di mana pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Kemudian di pasal 13, di ayat 13, di ayat 13 itu juga ada perubahan di sini, ketentuan lebih lanjutnya mengenai ada pasal B, ada huruf B, penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4A, ayat 4B dan ayat 4C. Nah, kemudian di sini juga ada di pasal 13 itu ayat 5 huruf B. Ada perubahan di UU Ciptaker, yaitu identitas pembeli barang kena pajak atau JKP meliputi yang pertama nama, alamat, NPWP atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi, atau yang kedua nama dan alamat dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri, badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan. Baiklah, sekian presentasi dari jawaban saya. Mungkin itu saja. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.